Halo, my friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? How are you? Oh, my friend. Welcome to meet again with the El Capasa channel. And today, I will provide information about the development of Indonesian football. The following is a row of statistics for the Sintayong as the coach of the Indonesian national football team, which prove that he does not deserve to be removed. Sintayong has recently been under the spotlight as the performance of the Indonesian national team sluggish before playing into the third round of the 2023 Asian Cup qualification. Okay, my friend, that's all the information I covered in English. You know, I'm just learning, alias baru belajar. Harus sama mami ini, mami Inggris, you know, keluarga sederhana di Inggris. Oke, we talk Indonesian like kawan-kawan. Ada wacana ini setelah Coach Sintayong, pelatih tim nasional Indonesia, dia akan diduga akan diganti oleh Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSSI. Wah, ini gawat banget nih kalau dia sampai diganti. Sementara kan progres kemajuan sepak bola Indonesia sejak di tangan Sintayong ini luar biasa, ya kan. Kita jangan lihat kemenangannya, tapi progres visi permainan dari anak-anak, mulai dari senior yang dia loloskan ke Piala Asia sampai dengan dan mundur ke belakang 23 20 sampai dengan 19. Ini luar biasa. Nah, terakhir di penyelenggaraan AFF yang kita duga ada, ya, you know lah, ada semacam dugaan permainan gajah football, you know, elephant football antara Vietnam dan Thailand yang akhirnya membuat mereka sendiri nggak lolos karena kalah di semifinal. Selamat ya, ini bukan nyukurin. Jadi sebagai pelatih tim nasional Indonesia sepanjang tahun 2002 atau 2022, ada bukti bahwa dirinya pantas sebenarnya untuk dipertahankan oleh PSSI. Ya kan, jangan memakai pola lama. PSSI ganti pelatih ketika tidak menunjukkan prestasi. Pertahankan dulu. Itu perlu proses, perlu waktu. Ya kan, apalagi tim ini formulasinya, komposisinya udah bagus nih. Ya kan, yang timnas U19, produktivitas gol. Ya memang tidak selalu membuat gol, cuma visi permainan yang saya nilai itu meningkat dari pertandingan pada Piala AFF kemarin. Nah, ini harusnya tetap dipertahankan, ya kan. Jadi memang agak menurun secara ini, maklum ya, karena kembali ke timnya masing-masing para pemain kita. Agak melempem performa tim kita sebelum terjun ke babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 mendatang. Nah, jadi hingga sebelum terbang ke Kuwait, ya kan, ada deretan statistik Sintayong dalam menangani tim yang dia tukangi. Ini penurunan performanya puncaknya terjadi pada saat di laga matchday kontra Bangladesh. Dalam duel itu memang tim Garuda bermain under ya, di bawah standar, dan terpaksa menghasilkan skor kacamata 0-0. Ini kacamataku nih, my glasses. Nah, jadi penurunan performa ini membuat PSSI melalui Muhammad Irawan, ketuanya, berencana melakukan perombakan dengan membuat Sintayong menukangi timnas Indonesia U20 guna persiapan Piala Dunia U20 pada 2023. Nah, ini dikemukakan setelah PSSI menilai bahwa pelatih asal Korea ini kayak keteteran menukangi
tiga kelompok umur, tiga di level yang berbeda mulai dari U19, 23 sampai dengan senior, tim senior. Nah, ini ada berbagai macam ranking, kan, yang membuat bahwa para penikmat sepak bola di Nusantara jadi kesel lah kira-kira gitu, karena kalau benar-benar dirombak ini berarti bahwa PSSI ingin melengsarkan Sintayong, ya kan? Padahal Sintayong dianggap sudah membawa kemajuan dalam timnas Indonesia baik di dalam maupun luar lapangan, itu kan, di luar lapangan. Ini meski performa timnas kita dianggap menurun sejak 2002, ada beberapa sebenarnya catatan positif Sintayong, ya kan, bersama skuad Garuda. Di antaranya satu itu mampu menahan imbang Thailand, ya kan, yaitu pada final Liga kedua Piala AFF 2020 tim senior itu ya. Memang kita pada saat itu kalah 4-0, tapi mungkin perubahan taktik kan luar biasa. Itu kita banyak marking, banyak pressing kepada pemain-pemain timnas Thailand. Akibatnya permainan mereka nggak berkembang, ya kan. Bahkan skor waktu itu sama 2-2. Artinya kalaupun teknik itu terus diterapkan, ya kan, ini hanya tinggal menunggu kesalahan masing-masing tim saja, siapa yang akan bobol duluan sampai dengan peluit akhir dibunyikan, ya kan. Nah, itu luar biasa gitu kan. Pada akhirnya memang tim Indonesia, ya kan, hanya menjadi runner up di partai itu karena pertama dikalah 0-4, ya kan. Nah, jadi pada leg kedua ya pada Januari 2022 Indonesia akhirnya menahan Thailand dengan skor 2-2. Nah, jadi catatan di final Liga kedua ini, Thailand yang unggul 4-0 menurunkan komposisi itu terbaik itu pada saat itu timnya. Dan Sintayong berhasil membuat tim Indonesia tampil bagus, ya, apik, bermain seimbang dengan Thailand atau tim Gajah Perang. Kemudian fakta lainnya bahwa sejak ditangani Sintayong, ya, ini soal ranking, ya kan, ranking dari timnas sendiri gitu ya, menaikkan ranking sejak ditukangi oleh Sintayong. Jadi usai kita menjadi runner up di Piala AFF 2020, ya kan, sebulan kemudian Sintayong berhasil membawa timnas naik ranking FIFA-nya. Ini naik ke ranking 160 FIFA. Nah, usai 2 kali menghajar Timur Leste di laga FIFA Matchday pada 27 dan 31 Januari 2022. Nah, peringkat 160 ini lantas membuat tim Indonesia menggusur Singapura, negara tetangga yang kemudian berada di peringkat 161. Naiknya ranking itu membuat timnas Indonesia kemudian masuk ke pot 3 kualifikasi Piala Asia 2023, sehingga bisa bertemu dengan tim yang lebih mudah di babak ketiga kualifikasi tersebut. Jadi gitu ya, kan kalau peringkatnya naik sangat memungkinkan sebuah tim akan terhindar dari tim-tim kuat. Jadi kalau misalnya nggak dibuat sistem seperti itu, nanti giliran di finalnya nggak asik dong, ketemu tim yang biasa sama yang raksasa gitu, nggak akan menarik, nggak imbang. Kemudian fakta lainnya bahwa sejak ditangani Sintayong, ini ada perkembangan lagi bahwa sepak bola di zaman itu dia mengungguli pelatih sebelumnya itu Luis Milla, ya kan. Dia sebenarnya dia dalam bayang-bayang Luis Milla pada saat SEA Games 2021 waktu itu, di mana Sintayong ditargetkan bisa meraih medali emas seperti zaman Luis Milla. Ya pada akhirnya keduanya hanya sama-sama meraih perunggu, ya, di data tempat ketiga.
Tapi catatan Sintayong punya lebih baik artinya dari Luis Milla. Nah, di SEA Games 2017 Luis Milla memang mampu membawa timnas kita U23 tak terkalahkan di fase grup. Hanya saja skuad Garuda melempem dan hanya mencetak 7 gol dari 4 laga yang dijalani. Sedangkan di SEA Games 2021 timnas Indonesia U23 kalah sekali saja di babak grup. Namun Sintayong bisa menyulap lini serang skuad Garuda itu menjadi menakutkan ya, dengan memasukkan 11 gol dari 4 laga ya, 4 pertandingan. Nah, selain itu memang di level senior juga Sintayong punya rekor lebih baik dengan rekor 3 kemenangan, ya, 1 kekalahan dan 1 hasil imbang dalam meskipun ajangnya nggak resmi, yaitu laga persahabatan friendship. Sementara Luis Milla dalam 6 pertandingan persahabatan bersama tim senior meraih 2 kemenangan, 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Dan itu data statistik ya, artinya kita tetap nggak bisa membuang statistik nih, datanya. Catatan itu sangat penting. Dan juga kawan-kawan sekalian, sejak ditangani Sintayong ini, bahwa ini memutuskan rekor jelek ya selama beberapa tahun, itu ya sekitar 42 tahun. Jadi di tahun 2002 ini timnas kita di bawah Sintayong berhasil mematahkan rekor buruk yang sudah lama, itu sejak 42 tahun nggak pernah menang kita dari tim negara Kuwait. Nah, jadi Sintayong jenius nih, dia mampu membuat timnas menang 2 kali atas Kuwait sejak 1980. Nah, kemenangan ini didapat dari laga sekelas kualifikasi, bukan persahabatan, kualifikasi Piala Asia 2023. Dan otomatis itu membuat timnas Indonesia tampil kembali ke Piala Asia sejak 2007, ya kan? Sejak 2007. Dan juga kemenangan atas Kuwait ini membuat Sintayong kembali mengatrol ranking timnas di ranking FIFA dengan menduduki peringkat 158, ya kan? Jadi luar biasanya Coach Sintayong ini sudah membawa angin segar dalam persepak bola Indonesia. Tinggal gimana komposisi pemain yang ada, terus di formulasinya sudah bagus, ya kan? Tinggal gimana sekarang pemainnya nih. Tetap visi permainan bagus, skill bagus pada saat awal kemarin yang timnas ya, yang ini junior. Tapi bagaimanapun juga kita harus mencetak gol, karena ya itu tadi akhirnya kita dirugikan oleh peraturan head to head, subur dalam produktivitas gol, tetapi akhirnya dikalahkan secara menyakitkan dengan skor yang hanya 1-1 antara Vietnam dan Thailand, ya kan? Udah hapus aja deh itu. PSSI harus juga cepat membuat sikap, apakah kita keluar dari AFF karena kita dirugikan dengan aturan itu kemarin pada AFF, yaitu head to head, atau kita masuk ke konfederasi yang lebih bagus, ke AFF ya, East Asian Football, di mana ada Korea, Jepang, Cina, Korea Utara, Hong Kong, dan beberapa negara lain. Otomatis kalau kita bertanding, ya kan, dengan tim kuat, meskipun nanti akan menjadi lumbung gol, nggak masalah. Pembelajaran itu harus kita terima apapun resikonya demi kemajuan. Progresnya ini nanti di tahun-tahun mendatang, ya kan, jangan dilihat sekarang. Tapi demi kemajuan adik-adik atau timnas kita ke depannya. Oke, terima kasih semuanya. Sekian informasi dari saya, El Kapasa. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.